balik kemajuan kota dan gemerlap pembangunan, masih ada wajah lain dari negeri ini. Wajah yang sering terlupakan. Kemiskinan bukan hanya soal angka, ia adalah cerita tentang harapan yang tertunda, tentang mimpi yang terpaksa dipendam karena kesempatan yang tak kunjung datang. Nyari kerjaan di mana lagi ya? Semua perusahaan udah gue apply, tapi sampai sekarang nggak ada kabar. Nasib. Kenapa gue nggak coba apply ke luar negeri ya? Mana gajinya gede. Coba, siapa tuh hoki. Di tengah derasnya arus informasi dan teknologi, praktik perbudakan belum punah. Ia bertransformasi menjadi jerat halus bernama perdagangan manusia. Di balik layar dunia digital dan tawaran pekerjaan menggiurkan, tersembunyi skenario kelam yang menjebak ratusan warga negara Indonesia dengan mayoritas anak muda pencari harapan justru terperangkap dalam jaringan sindikat internasional. Kamboja menjadi salah satu panggung tragedi ini, di mana mereka dipaksa bekerja, diintimidasi, bahkan disekap tanpa akses pulang. Kenapa kamu bisa akhirnya ada di sini, bisa ngomong di sini gitu? Nah, waktu itu kebetulan pas ada yang artisnya juga, ada ada penjemputan dari tentara di sana, tentara pemberontak ya, buat ngeliat di perusahaan itu bahwa ada penyiksaan atau enggaknya. Seorang pria muda asal Bekasi di Kamboja setelah ginjalnya diambil paksa. Tercatat 122 warga negara Indonesia menjadi korban penjualan organ di wilayah Kamboja. Diketahui polisi menetapkan 12 orang tersangka dalam kasus tindak pidana perdagangan orang. Ratusan warga negara Indonesia direkrut lewat media sosial, dijanjikan pekerjaan layak. Namun, saat tiba di Kamboja, mereka justru dipaksa menjadi operator penipuan online. Tidak bisa keluar, dikurung, bahkan disiksa jika melawan. Para korban tidak hanya kehilangan kebebasan, tapi juga identitas dan juga harapan. Informasi lainnya, saudara, seorang pekerja migran Indonesia asal Cikampek, Jawa Barat diduga menjadi korban perdagangan manusia.
Kasus seperti ini sangat menunjukkan pelanggaran terhadap hak-hak mendasar manusia yang berupa hak untuk hidup bebas, hak untuk tidak dipaksa bekerja dalam kondisi tak manusiawi, dan hak untuk tidak mengalami penyiksaan. Praktik ini melanggar Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Konvenen Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Untuk tetap menjaga hak asasi manusia, mari kita tingkatkan kepedulian kita terhadap hak asasi manusia. Banyak korban yang mengalami trauma mendalam, stres, bahkan depresi. Beberapa merasa takut kembali ke masyarakat karena stigma dan tekanan sosial. Luka fisik mungkin bisa sembuh, tetapi luka psikologis bisa membekas seumur hidup. Kami juga sudah mewawancarai narasumber yang berkaitan dengan kasus human trafficking. WNI yang bekerja di Kamboja, dia saya lihat ya, dia itu bekerja di mungkin ibu kota lah, atau di daerah mana, Phnom Penh atau apa, yang merasa tertekan dalam pekerjaan karena terlibat dalam judi online itu, akhirnya tapi untuk uang kan tidak bisa, harus nebus ke majikannya gitu kan ya, atau yang pihak yang mempekerjakannya. Dia sampai nabung kemudian mengumpulkan uang sedikit demi sedikit, akhirnya bisa pulang ke Indonesia, dan karena sudah banyak uang tembusan ke majikannya kayak itu kan yang di Kamboja, akhirnya setelah melalui jalan berliku ya, dan sempat diiming-imingin tidak usah pulang atau apa, tapi tetap mau pulang, bisa tiba di Indonesia dengan selamat tentunya kan, dengan segala resikonya, ancaman itu ada kan, melalui handphone segala macam. Dengan Kamboja, Myanmar, bahkan Thailand tidak memiliki perjanjian kerjasama penempatan pekerja migran. Menteri Perlindungan Pekerja Migran menegaskan tidak adanya perjanjian kerjasama penempatan pekerja migran Indonesia dengan Kamboja, sehingga kasus perdagangan orang WNI di Kamboja tidak dapat dikategorikan sebagai penempatan resmi oleh pemerintah. Pemerintah menghimbau masyarakat untuk lebih waspada terhadap tawaran kerja ke luar negeri yang tidak melalui jalur resmi. Selain itu, pemerintah juga berupaya untuk terus memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terhadap agen-agen ilegal, serta meningkatkan sosialisasi kepada calon pekerja migran tentang pentingnya prosedur yang sah dan juga aman. Kasus ini adalah cerminan bahwa di balik sebuah janji manis masih terdapat sebuah jebakan yang bernama eksploitasi. Kita sebagai warga negara harus terus bersikap kritis terhadap tawaran kerja yang mencurigakan dan terus mendorong negara untuk hadir melindungi para warganya. Perdagangan manusia bukan isu luar negeri, tapi ini soal kita semua. Jangan diam, lakukan penipuan. Dukung korban, silakan